Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana merangkai central lock. Fungsi central lock yaitu mengunci pintu-pintu mobil sehingga mobil itu ketika tidak ada penumpang juga aman karena posisinya terkunci, dan ketika ada penumpangnya supaya penumpang itu aman, khususnya misalkan ada anak kecil ya, tiba-tiba yang duduk di samping pintu, tiba-tiba pintunya terbuka, akan berbahaya. Sehingga perlunya central lock yang bisa dikendalikan salah satunya melalui kemudi, yaitu di samping kemudi itu ada pusat penguncian ya. Kita akan mengenal, saya kenalkan terlebih dahulu komponen-komponen central lock ya. Jadi yang pertama ini adalah fuse. Central lock itu langsung melewati dari baterai menuju ke fuse, tidak melalui kunci kontak, sehingga pada saat kunci kontak off pun central lock itu bisa dikendalikan. Selanjutnya adalah modul. Ini yang mengendalikan, di dalamnya terdiri dari transistor yang berfungsi sebagai saklar ya. Berikutnya saklar central lock ya, kita pakai saklar ini aja ya, saklarnya power window kita pinjem ya. Berikutnya ini adalah motor central lock. Ini motor yang ada di penumpang ya, motor yang ada di kemudi, di samping pengemudi. Yang ini motor yang ditempatkan di pintu kiri, pintu belakang, kanan, kiri. Selanjutnya alat-alat yang kita butuhkan untuk merakit central lock ya, di samping ini trainer, kita memakai test lamp ataupun AVO yang kita pakai untuk memeriksa ketika rangkaian kita itu tidak tersambung dengan baik. Kita pakai AVO ataupun test lamp. Prinsip kelistrikan central lock coba kita perhatikan ini ya. Jadi ini adalah gambar central lock, kita bisa temukan di internet ya. Ini central lock satu pintu. Ini modulnya. Di dalam modul ini ada kabel warna merah, hitam, biru, hijau, putih, coklat, putih, coklat. Nah, coklatnya ini ada yang coklat ada tulisannya, yang satu adalah coklat polos. Begitu juga putihnya ada putih polos, ada putih ada tulisannya. Selanjutnya ini prinsip kerjanya, ini merah dan hitam itu tersambung dengan listrik ya, sumber listrik baterai positif 30, yang hitam itu adalah massa negatif 31. Selanjutnya yang coklat sama putih nanti kita hubungkan dengan saklar, yang saklar itu nanti kita beri massa. Kemudian yang hijau sama biru ini akan terhubung dengan motor central lock ini. Jadi prinsip kelistrikan central lock seperti ini ya, bisa dilihat ini. Untuk central lock ini tidak melalui kunci kontak. Tahap pertama perangkaiannya, kita akan merangkai dari sumber listrik, yaitu dari baterai. Ini sudah saya siapkan dari baterai ya. Coba kita perhatikan ya. Kita melalui terminal 30 ke fuse ya. Semua sistem pasti akan melalui fuse untuk menjaga keamanan sistem tersebut. Dari fuse kita akan masuk ke saklar ataupun modul untuk kabel merah ya, merah ini. Selanjutnya untuk main
kita masukkan 31 ke hitam ya. Hitam ini. Ini ada tulisannya H hitam ya. Oke. Di bawahnya ini ada warna putih. Ada tulisannya, kemudian biru ya. Kemudian ini putih. Kemudian ini hijau HJ. Kemudian ini coklat bertulisan, kemudian ini coklat polos. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalau sudah kita rangkai ini, maka selanjutnya akan kita rangkai ke motor induk, yaitu central lock yang ada di samping pintu pengemudi. Kita hubungkan hitam, kita hubungkan dengan hitam. Nah, lanjut ya. Jadi hitam akan kita hubungkan dengan hitam ya. Ini selanjutnya coklat kita hubungkan dengan coklat ya. Coklat kita hubungkan dengan coklat. Coklat kita hubungkan dengan coklat ya. Ini kita hubungkan coklat dengan coklat. Selanjutnya PSA kita hubungkan dengan PSA putih ya. Nah, kita cari yang kabel yang agak cocok agar nggak terlalu panjang ya. PSA kita hubungkan dengan PSA ini ya. PSA ini. Kemudian hijau kita hubungkan dengan hijau, ini hijau ya. Hijau kita hubungkan dengan hijau. Hijau kita ambil merah ya. Oke. Hijau ini nanti akan kita paralel dengan hijau sampingnya ya. Ini kita hubungkan terus. Ini kita hubungkan terus supaya perakitannya lebih mudah. Oke. Selanjutnya biru kita hubungkan dengan biru. Birunya kita ambil hitam aja. Ya, ini biru kita hubungkan dengan biru. Sama, biru ini akan kita sambung dengan biru sampingnya. Biru sampingnya kita hubungkan lagi dengan sampingnya ya. Selanjutnya biru satunya ya. Ambil, kita hubungkan dengan biru satunya ya, paling akhir ini. Demikian merakit ini central lock ya. Selanjutnya kita terakhir akan merakit saklarnya, yaitu P kemudian CSB. CSB ini untuk menurunkan, kemudian P ini untuk mengunci. Ya, kita hubungkan ya. P kita taruh sini. Ya. Hubungkan dengan P. Kemudian CSB kita hubungkan dengan ini. Nah, ada gini. Selanjutnya yang terakhir kita perlu memberikan min ya, min negatif. Nah, saya ambilkan negatifnya, kita ambilkan dari baterai ya. Dari baterai atau dari sini boleh. Nah, kita taruh di sini. Ini dipakai untuk memberikan min ya. Minnya kita ambil dari sini boleh, dari baterai juga boleh. Baik, tiba saatnya kita akan menguji. Kita coba
saklarnya ini kita tekan tombol, nanti apa yang terjadi pada motor-motor ini, pengunci ini. Ya ini. Nah ini gerakan naik, kemudian kita tekan ke bawah, gerakan turun. Nah, demikianlah rangkaian sistem central lock ya. Jadi saya ulangi lagi, prinsipnya dari baterai langsung ke fuse, dari fuse langsung ke modul door lock ya. Selanjutnya sesuai dengan kabel warna ini kita hubungkan, motornya ini kita hubungkan secara menyambung ya, karena ini kendali satu pintu. Kemudian kita pakai saklar ini. Kalau misalkan ada permasalahan, biasanya sekali lagi perawatannya yaitu kita perhatikan sambungan-sambungannya. Kalau sambungannya bagus, biasanya ini akan bekerja dengan baik. Kalau ada masalah ya kita periksa mulai dari baterai, dari fuse, dari modulnya ini, kemudian ke aktuatornya ini atau ke motor DC ya. Ini motor DC. Jadi kemudian sambungannya ini sudah tepat atau tidak. Demikianlah rangkaian sistem central lock ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.